Saya rekam dulu. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Suara saya kedengaran apa tidak, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah jelas. Jelas ya. Alhamdulillah, syukurillah, senang sekali. Ini ketemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya memang pengen menyelenggarakan acara seminar ini begini nih, rutin ini. Karena salah satu ya yang membuat semangat kita untuk menulis ini tetap itu ada, itu dengan ngobrol begini nih. Kalau ngobrol begini kan yang tadinya semangatnya itu biasa-biasa saja, jadi tambah semangat. Yang tadinya mulai menurun gitu ya kan, semangat itu memang naik turun gitu. Tadinya semangatnya mulai menurun, naik lagi. Karena apa? Efek positif ya. Efek positif dari pertemuan-pertemuan begini, ketemu dengan banyak orang, ngobrol dengan banyak orang. Nah, ini membuat semangat kita akan terus naik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan ngobrol hari ini tentang 10 kendala menulis dan cara mengatasinya. 10 ini saya dapatkan dari banyak pertanyaan-pertanyaan pada saat seminar, pada saat workshop gitu ya. Nah, ini saya rangkum menjadi 10 hal ini yang paling banyak ditanyakan ini. Kendala dalam menulis, terutama menulis buku, dan bagaimana cara mengatasinya. Saya akan share screen, Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak share screen, soalnya ngomongnya bisa kemana-mana. Ya. Jadi biar ngomongnya itu teratur, saya akan share screen ini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, 10 kendala dalam menulis dan cara mengatasinya. Itu apa saja? Ya, 10 kendala menulis. Oke. Ini alhamdulillah, ini yang baru datang, yang baru kenal. Ini saya baru keliling ke 33 provinsi berkat menulis. Ya, berkat buku saya. Ini saya bisa keliling ke banyak tempat di Indonesia. Ya. Saya masih terobsesi untuk nulis satu buku ya. Satu buku tentang perjalanan keliling Indonesia ini belum kesampaian. Karena saya masih menulis beberapa yang lain. Tahun ini saya nulis tentang Manjada-Wajada yang baru itu. Berikutnya saya mau nuliskan juga tentang mahfuzat. Kata Arab itu ya. Nah, itu saya nggak ada Gambarannya. ya. Video. Agar juga. oke ya. Sama saya doang. Iya. Ini alamat saya, nanti saya akan bagikan ini buku-buku materi ini. Jadi agenda kita cuma 2 aja ini. Gimana 10 kendala dalam menulis buku dan cara mengatasinya ya. Saya akan presentasi kira-kira setengah jam ke depan. Setelah itu kita akan tanya jawab. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini buku saya yang pertama, Manjada-Wajada, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Ini kendala saya waktu itu pertama kali karena ini pertama nulis buku ya. Itu kendalanya masih takut gitu ya. Ini buku ini mau terbit atau enggak, bisa terbit atau enggak. Terus saya memposisikan buku ini seperti apa. Nah, itu kendala-kendala di awal yang memang biasa ditemui ya untuk buku-buku pertama ini. Nah, terus gimana caranya ngirimnya ke penerbit?
Nah itu alhamdulillah sih ya, karena saya punya beberapa teman gitu ya, yang sudah pernah menulis, jadi saya ngobrol dengan mereka. Bang. Ini pentingnya Bapak Ibu untuk berkenalan dengan banyak orang, terutama para penulis buku. Jadi kalau kita sudah menulis, kita bisa lakukan apa yang disebut sebagai kita ngobrol itu. Ngobrol ini buku saya mau saya serahkan kemana, gitu ya. Terus gimana caranya? Nah waktu itu ada kawan saya kebetulan satu pesantren ya, dan waktu itu udah mulai booming bukunya Ahmad Fuadi itu yang nulis buku Negeri Lima Menara. Saya nanya, kan bukunya diterbitkan Gramedia itu gimana caranya bukunya diterbitkan Gramedia? Nah, terus dia ngasih tahu cara-caranya, harus begini, harus begini, harus begini, gitu. Sehingga saya punya gambaran, oh kalau buku saya mau diterbitkan itu begini caranya, begini caranya. Jadi penting Bapak Ibu punya kawan-kawan yang penulis agar itu bisa menjadi kayak semacam ngobrol gitu ya. Kita ngobrol, ini buku kita itu mau diapakan. Nah itu buku saya yang pertama Gramedia, yang kedua juga Gramedia. Ini alhamdulillah ini buku terjual cukup banyak ini ya. Selanjutnya itu adalah dari Mizan. 2 buku saya di Mizan, jadi Manjada Wajada, terus kemudian Hasanah Dunia Akhirat. Lalu kemudian ini buku saya terbitkan di penerbit saya sendiri, Berwirausaha Modal Manjada Wajada, PT MJW. Saya daftarkan itu sebagai penerbit di Perpustakaan Nasional itu ya. Nah, lalu saya terbitkan ini buku yang juga cukup laris ini, Ketika Sukses Berawal dari Pesantren. Karena targetnya jelas ini, targetnya para santri. Dan waktu itu saya mikir gimana caranya buku ini itu bisa dimiliki oleh orang per orang dan tidak dipinjamkan. Ya. Akhirnya kemudian saya bikin buku ini agak personal. Agak personal. Jadi saya buat personal ini ya. Nah, gimana caranya biar personal? Jadi saya bikin di sana kan ada impian ya. Nah ini dia. Ada pesan orang tua. Jadi ini sangat personal nih pesan orang tua. Apa pesan? Saya minta orang tua mereka jadi menuliskan pesan untuk anaknya. Jadi kan ditandatangani orang tua sehingga orang lain tidak bisa ini dipinjam-pinjamkan. Selanjutnya ada juga tentang impian, my dreams. Impian setiap orang kan berbeda, jadi tidak mungkin dipinjamkan. Lalu kemudian janji untuk orang tua. Nah, mereka menulis janjinya sendiri, lalu mereka tanda tangani sendiri. Sehingga janji satu orang dengan orang lain kan berbeda-beda. Nah, itu membuat buku ini menjadi sangat personal. Lalu buku Manjada Wajada 14, ini diterbitkan oleh Zikrul Hakim. Nah, buku Uktub, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah memiliki. Ini buku yang saya tulis memang untuk panduan menulis buku ini. Panduan lengkap menulis buku. Ini dari A sampai Z ini. Dari A sampai Z tentang menulis ini ada di sini. Jadi sebagian yang kita bicarakan hari ini juga ada di sini ini. Tentang bagaimana menulis buku. Mulai dari bikin tema, terus kemudian bikin outline, membuat peta pikiran, ya, terus kemudian menuliskan, merevisi, sampai kemudian mengirim ke penerbit mana. Ya, ini buku ke-8
Yang saya kira kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menulis secara lebih serius, buku ini wajib dimiliki nih. Nah, saya nulis juga satu buku biografi, terus buku motivasi santri, dan buku yang terbaru. Ini revisi ya, penambahan dan juga kemudian saya lengkapi dari buku yang pertama saya, Manjada Wajada. Judulnya The Power of Manjada Wajada. Polanya mirip, lebih pada bagaimana motivasi, lebih pada pemikiran, lebih pada penyadaran gimana hidup kita ini bisa berubah lebih baik. Jadi apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa agar kita berubah. Sadaran apa yang perlu kita munculkan agar kita bisa berubah lebih baik. Ini buku yang ke-15. Nah, buku yang selanjutnya itu saya rencanakan tahun ini saya buat buku itu adalah yang proyek buku saya ya. Jadi ini sudah tahun awal tahun, pertengahan sampai akhir tahun ada 2 proyek buku saya yang saya tulis sekarang ini adalah Mahfuzot ya, hasil dari 30 hari belajar Mahfuzot itu ya di grup dan YouTube itu. Saya buat ringkasannya sudah ada, kerangkanya sudah ada, jadi tinggal menuliskannya. Satu lagi itu adalah buku saya, nanti saya juga akan buatkan grupnya. Ini ternyata grup itu memotivasi saya ya, untuk menulis setiap hari sesuai tema yang saya inginkan. Jadi berikutnya itu adalah tentang ayat-ayat motivasi. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan motivasi, nanti saya tuliskan ringkasannya, saya buatkan videonya, dan kemudian saya buatkan bukunya. Begitu cara saya untuk memaksa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang tergabung di grup Mahfuzot, itu sebenarnya itu cara saya untuk memaksa agar saya punya kerangka untuk buku tahun ini. Jadi timbal balik lah ya. Bapak Ibu dapat ilmunya, terus saya dapat paksaan. Kalau nggak begitu, siapa yang mau maksa saya? Nah, kira-kira begitu itu ya. Jadi ini buku-buku saya. Nah, ini dia. 10 kendala menulis. Ini 10 kendala menulis yang paling banyak saya dapat pertanyaannya. Ya, sebagian besar juga saya kalau yang sudah ikut diklat ini sudah saya kasihkan, saya tuliskan ulang. Yang pertama adalah saya menulis Mas Akbar, saya menulis Bapak, cuman saya nggak ngerti mau nulis apa. Ini banyak sekali terutama para penulis pemula itu. Yang kedua, saya mau nulis tapi saya nggak ngerti ini buat apa saya menulis ini. Saya udah mapan di kerjaan saya gitu ya. Buat apa lagi saya menulis? Nah, itu yang kedua, nggak ada niat. Yang paling banyak ini nomor 3. Saya ini sibuk Pak Akbar. Dari pagi sampai sore ngajar. Habis itu pulang ke rumah banyak kerjaan rumah. Terus pulang ke rumah yang ibu-ibu gitu ya, kadang-kadang masih harus yang Bu Guru harus ngoreksi. Habis itu ngobrol dengan anak-anak. Baru datang ke rumah digangguin suami dan sebagainya, tidak punya banyak waktu. Tuh, tidak punya banyak waktu. Terus kapan mau nulisnya Pak Akbar? Nah, itu banyak sekali yang ini punya masalah nomor 3 ini. Yang nomor 4 itu adalah kurang disiplin. Jadi sudah punya target, sudah punya jadwal, tapi kok kayaknya sulit itu untuk memenuhi target itu, memenuhi jadwal itu. Apa yang harus dilakukan? Nomor 5, ini juga baru ya buat yang baru memulai menulis, itu seringkali bingung ini. Kalimat pertama yang saya tuliskan ini apa Pak Dan? Sudah di depan laptop,
sudah mulai menulis, ada pulpen, ada buku, cuman bingung ini menulis kalimat pertama. Nomor 6, ngehang. Sudah ada misalnya ya, kita rencanakan misalnya 4 sampai 6 halaman. Tiba-tiba ngehang. Gitu ya. Ini writer's block namanya itu. Nggak tahu mau nulis apa. Ya kalau sudah nggak tahu nulis apa, bingung gitu. Di tengah jalan, di tengah-tengah kita menulis, itu kita kehilangan ide mau nulis apa. Sebaliknya, ini kalau kebanyakan ide, menulis tidak ada arahnya. Akhirnya apa? Tulisannya nggak selesai-selesai. Ya, sudah mau ending gitu ya, sudah mau kita tutup gitu ya tulisannya, muncul ide baru. Ya. Muncul ide baru yang akhirnya itu kita kesulitan itu. Ini harus diakhirinya seperti apa gitu. Nah, nomor 8 banyak kekhawatiran. Khawatir nggak diterima, khawatir tulisannya nggak bagus. Nomor 9 itu malas. Ya, malas. Dan nomor 10 adalah kebanyakan ide. Saya mau nulis buku apa saja banyak banget nih. Terus mana yang mau saya tulis duluan? Terus saya termasuk juga sebenarnya orang-orang manusia dengan banyak ide ini ya. Mau nulis ini, mau nulis ini, mau nulis ini, dan banyak yang pengen saya kerjakan. Itu saya manusia dengan ribuan ide, banyak yang ingin saya kerjakan. Nah, bagus kebanyakan ide itu daripada kekurangan ide, itu lebih bagus. Tapi mesti kita kelola agar tulisannya jadi. Kalau kebanyakan ide terus kita tidak kelola, akhirnya nggak jadi. Mari kita bahas satu persatu ya. 10 kendala menulis dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelum saya lanjutkan, ini 10 kendala menulis. Bapak Ibu ada yang mau nambahkan nggak? Kendala, coba tolong dilihat dulu. Kendala menulis apa lagi? Kira-kira dari apa yang sudah saya list ini, nanti saya tambahkan. Apalagi kira-kira kendala-kendala yang dialami Bapak Ibu. Atau sudah semuanya tercakup di sini. Kira-kira. Apa kira-kira? Silakan Bapak Ibu. Langsung saja dibuka mic-nya. Terus ngomong. Apa kendalanya? Kira-kira. Ya, silakan. Ada tambahan kendala? Tidak punya ide atau kebanyakan ide? Tidak ada niat, tidak ada waktu, kurang disiplin. Referensi bisa lah Ustadz. Gimana? Kurang Boleh. Nomor 11 nanti saya tambahkan. Kurangnya referensi ya. Baik. Iya. Oke, terima kasih Ibu Jaitun. Kurangnya referensi. Ya. Ada lagi? Silakan. Saya tambahkan dulu satu ini ya. Kurangnya referensi. Ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan. Kalau nggak ada, saya langsung saja. Ya, pertama itu tidak punya ide mau nulis apa. Tidak punya ide mau nulis apa, itu salah satunya adalah karena kurang baca. Yang kedua kurang latihan. Kurang baca dan kurang latihan. Karena ide itu sebenarnya yang seperti sering saya katakan, itu banyak banget yang ada di sekitar kita. Di dalam rumah, banyak sekali itu ide-ide untuk menulis. Ya, tentang bagaimana hubungan komunikasi antara anak dengan orang tua. Ya, kalau kita guru itu bagaimana membangun iklim belajar yang baik di rumah.
Nah, itu ide belajar. Bagaimana kemudian membuat anak-anak itu tidak main handphone terus panjang hari. Itu juga ide tulisan. Jadi apa yang kita lihat itu sebenarnya bisa menjadi ide. Cuman karena kita tidak melatih insting kita menulis, maka itu tidak menjadi ide. Nah kan, ide tulisan kan banyak benar. Kalau kita baca buku, baca koran, itu bisa menjadi ide itu. Ya. Terus kemudian kita baca di internet, itu bisa menjadi ide tulisan. Ya. Dari apa yang kita lihat, terus lihat YouTube, itu ditulis. Jadi apa saja yang bisa menjadi ide tulisan, itu tulislah. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, lalu kemudian kita pikir ini bisa ditulis nih, tulis saja. Ya tulis saja. Buat kerangkanya terus tulis, sehingga ide itu menjadi tulisan yang kemudian mengalir enak untuk kita baca. Yang kedua dari kegiatan sehari-hari yang tadi saya bilang, ya kita melihat anak-anak itu kesulitan untuk memahami pelajaran karena belajarnya daring misalnya. Nah itu kita bisa jadikan sebagai ide gimana caranya anak-anak bisa lebih cepat paham untuk belajar di rumah. Terus apa saja ya kita kumpul-kumpul ibu-ibu di RW, di RT. Oh, bagaimana caranya membangun ekonomi di skala yang kecil. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa jadikan kita sebagai sebuah tulisan kalau kita terbiasa memang ide sekecil apapun kita buat sebagai tulisan. Terus ngobrol, ya kita ke kantor ngobrol dengan teman-teman kita. Apa yang kita obrolkan itu jadikan sebagai tulisan. Misalnya ya, mereka ngobrolkan tentang pekerjaan. Nah, dari hasil obrolan itu ambil poin-poin besarnya, lalu kemudian jadikan itu sebagai bahan tulisan. Apalagi kalau Anda menulis misalnya ya tentang guru misalnya ya. Ya sudah, ngobrol tiap hari dengan guru yang berbeda, itu akan dapat selalu bahan untuk tulisan. Kalau kita ngobrol tentang murid, tentang pembelajaran, ketemu setiap hari dengan murid-murid yang berbeda, itu akan menjadi bahan untuk kita tuliskan. Nah, itu dari curhat obrolan teman. Selanjutnya bisa juga dari lagu yang kita dengar. Jadi kita dengerin musik tiap hari, syair-syairnya kan kadang-kadang itu menarik. Syair-syairnya dibuat itu kan secara filosofis, mendalam ya. Itu bisa kita jadikan sebagai bahan tulisan. Yang sering saya jadikan sebagai bahan tulisan juga dari peristiwa. Peristiwa masa lalu. Ini dari pengalaman kita ataupun pengalaman orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi peristiwa masa lalu itu bisa menjadi bahan untuk kita jadikan sebagai tulisan. Kita ngobrol tentang peristiwa dia, pengalaman dia. Kita ngobrol tentang apa yang dilakukan. Nah itu bisa menjadi tulisan. Atau kita baca biografi dia, sejarah kehidupan dia, itu bisa juga menjadi tulisan. Terus dari ajaran agama, Quran dan hadis. Nah ini yang saya kemarin tuliskan, itu 1 bulan ini, yang saya bilang tadi, saya dari pepatah Arab. Berikutnya itu adalah buku yang akan saya tuliskan itu adalah motivasi berbasis Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran tentang motivasi. Ya, tentang rezeki, tentang semangat hidup, tentang bangun masa depan. Nah, itu kan banyak banget tuh. Nah, itu saya akan ambil sebagai bahan untuk menuliskan buku saya. Terus dari pelajaran dan hafalan sekolah. Nah, itu cerita-cerita menarik juga yang bisa kemudian kita jadikan sebagai pelajaran. Terus dari perjalanan ke satu tempat. Nah, perjalanan kita ke satu tempat, kita tulis di sana apa yang menarik,
sehingga membuat itu menjadi bahan tulisan. Trinity Traveler itu membuat 7 atau 8 jilid buku dari hasil perjalanannya. Terus dari apa yang kita lihat, kita dengar dan rasakan semua deh di sekitar kita, itu bisa menjadi bahan tulisan. Itu pertama tentang bagaimana ide itu datang. Yang kedua, ini, saya ngapain sih Pak Akbar harus nulis gitu, nggak punya niat. Ya banyak juga yang nggak punya niat untuk menulis ini. Kalau nggak punya niat, memang akan sulit untuk mulai menulis. Saya anggap Bapak Ibu punya niat karena mau ikut seminar ini. Mau ikut seminar ini, jadi saya anggap Bapak Ibu mau menulis. Nah, mau menulis itu punyalah niat. Buat apa menulis niat kita? Mengikat ilmu. Kalau menulis itu, ilmu yang kita dapatkan itu bisa melekat lebih erat, lalu kemudian menginternal dalam diri kita. Saya dapat ilmu manjada wajada. Dulu pas saya SMP kelas 1 di pesantren. Ilmu itu kan ada ribuan orang ya yang dapat ilmu manjada wajada. Tapi ya karena saya menuliskannya, itu lebih melekat, lebih menjadi filosofis dalam diri saya, ilmu yang saya dapatkan. Jadi apapun ilmu, hari ini Bapak Ibu ikut seminar ini. Nah, itu dituliskan. Jadi 10 kendala menulis dan cara mengatasinya. Itu tulis ulang, lalu kemudian tulis dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Dengan menuliskan ulang, terus tulis dengan bahasa Bapak Ibu sekalian, itu terus terbitkan di blog, terbitkan di web, terbitkan di Facebook, itu ya. Menuliskan ulang, itu selain kita melatih ya, melatih bagaimana kita menulis, itu juga kita akan mengikat. Jadi tahu kita lebih dalam kita pada saat kita memahami ilmu tentang kendala ini. Ketika itu ilmu kendala ini bisa kita tuliskan ulang, itu akan lebih melekat dan kita tahu pada saat kita menulis nanti pasti ada yang kita alami. Ketika hal itu ada yang kita alami, kita sudah tahu dan kita sudah tahu bagaimana caranya untuk mengatasinya. Yang kedua, tujuan kita menulis itu adalah menyebarkan ide. Kita punya ide, kita punya ilmu, nah itu kita sebarkan. Ketiga adalah berdakwah. Dakwah itu apa? Mengajak kepada kebaikan. Ya, jadi mengajak kepada kebaikan. Tidak harus ada ayat-ayat Qur'annya, tetapi selama apa yang kita ajak itu adalah kebaikan, itu adalah dakwah. Ya, selama yang kita ajak kebaikan itu adalah dakwah. Jadi kita niatkan, ya, kita niatkan apa yang kita tulis itu sebagai dakwah. Kalau kita niatkan itu, maka itu akan bernilai amal jariah. Nilainya selama buku itu dibaca, itu akan berpahala. Jadi salah satu ya, kalau kita ingin amal kita itu tidak terputus sampai kapanpun, itu adalah menulislah. Ya, menulislah. Banyak sekali kitab-kitab yang orangnya sudah meninggal, tapi bukunya masih dibaca. Buku-buku Hamka, ya, seakan-akan masih hidup sampai sekarang. Buku-buku Al-Ghazali, buku-buku Ibn Rushd, itu orang-orang yang beratus-ratus bahkan ribuan tahun itu sudah meninggalkan kita, tapi bukunya masih dibaca. Nah itu akan terus menjadi amal jariah. Nah salah satu yang juga kita kenapa menulis itu adalah menjadi bahan ajar. Saya nulis itu menjadi modul sebenarnya awalnya itu sebagai modul pelatihan. Manjada Wajada modul pelatihan motivasi. Uktub itu modul pelatihan untuk menulis. Sehingga ada pelatihannya, ada modulnya.
Bapak Ibu juga bisa tulis sebagai bahan ajar. Bahan ajar sehingga tuh saling mendukung antara apa yang kita tuliskan dan kita ajarkan. Buku adalah kartu nama terbaik. Kalau saya ditanya, Akbar Zainuddin, penulis Manjada Wajada. Jadi orang tidak perlu lagi mereka-reka ini siapa, tapi kalau kita sudah paham bahwa saya trainer dan saya juga penulis buku Manjada Wajada. Orang tahu bahwa ini adalah penulis buku. Nah, itu kartu nama terbaik. Nah, menulis buat apa? Pengembangan diri. Kalau kita pengembangan diri itu menulis, pengembangan wawasan kita. Apalagi kalau kita menulis pada bidang yang kita memang geluti dan kuasai. Bapak Ibu ngajar apa? Misalnya ngajar agama, tulis buku-buku tentang agama. Lebih mendalam. Bapak Ibu ngajar sains, tulis buku-buku tentang sains. Lebih mendalam untuk pengembangan diri kita, keilmuan kita, dan tentu saja kalau yang ASN adalah untuk kenaikan pangkat. Ini hal yang mutlak kan sekarang itu kan. Nah, ketika kita berbicara buku, maka kan kita tulis itu bukan dalam waktu yang singkat. Buku kan ditulis antara 3 sampai 8 bulan, ya. Karena itu direncanakan mulai sekarang bahwa saya akan mengembangkan diri dengan menulis ini. Perencanaan yang lebih lama akan lebih bagus, karena itu akan membuat kita itu mengembangkan diri lebih baik. Dan buku itu adalah warisan terbaik. Jadi di situ nilai-nilai, di situ apa yang kita inginkan, harapan-harapan, impian-impian kita itu ada di buku, itu bisa kemudian terwujud dengan sebaik-baiknya. Itu warisan terbaik buat generasi yang berikutnya. Nah selanjutnya, nah ini kendala paling banyak. Saya tidak punya waktu, Pak Akbar. Saya sibuk sesibuk-sibuknya. Ini kendala yang paling banyak. Ini ya, nggak punya waktu, gimana caranya saya ngatur waktunya? Sederhana. Jadi buat jadwal sehari cukup 30 menit. Kapan saja. Selalu ya saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, menulis itu sisakan. Jadi jadwalkan. Jadwalkan setiap hari 30 menit saja. Cukup itu. Tapi tiap hari ya. Tiap hari jadwalkan 30 menit untuk menulis. Pagi boleh, siang boleh, malam boleh. Dan akan lebih bagus itu kalau misalnya di setiap kita itu waktu luang kita bisa menulis. Tidak harus kemudian di waktu yang khusus itu. Pas di waktu khusus itu menulis. Tetapi di luar waktu khusus, nah itu ya di luar waktu khusus itu kita itu kalau bisa tetap menulis. Saya baru ini nih buku yang terbaru ini kelihatan nggak ya, bukunya Ibu Ida Farida ini. Nah ini buku Ida Farida ini judulnya adalah Menembus Kabut. Ini buku terbaru dari hasil mentoring dengan saya. Ini bukunya ada berapa halaman ini ya? Bentar saya lihat. Halamannya itu ada 280 halaman. Nanti minggu depan saya minta cerita nih Bu Ida Farida ini. Untuk webinar minggu depan ya. Jadi yang dilakukan oleh Ibu Ida ini adalah menulisnya di tablet. Tablet itu bisa dibawa kemana-mana. Di sekolah pada saat waktu luang, ya kan kita ngajar juga nggak full seharian gitu ya. Ada pasti waktu-waktu luang, nah itu ditulis. Di note gitu ya ditulis. Terus kemudian pada saat perjalanan kemana ditulis. Di rumah pada saat waktu luang ditulis lagi. Jadi kapan saja pada saat ada waktu luang itu nulis.
Nah, akhirnya kalau kita menulis ya terbiasa menulis ya. Waktu luang misalnya kita punya 10 menit ya tulis saja. Mungkin dapat seperempat halaman nggak apa-apa. Ya, dapat setengah halaman nggak apa-apa. Nanti kita teruskan lagi. Begitu kalau kita sudah terbiasa ya, mampu menulis kapan saja, maka kapan saja saya bisa menulis. Saya juga lakukan itu. Jadi handphone saya itu ada satu buku yang saya tuliskan itu hampir semuanya di handphone. Hampir semuanya di handphone. Saya sengaja dulu itu sekitar 1 bulannya. Bukan 1 bulan, beberapa bulan itu. Saya tiap hari berangkat itu ya di kantor itu naik KRL. Di KRL itu kereta ya, saya nulis pakai handphone. Saya nulis pakai handphone. Nah di kereta kan 1 jam itu. 1 jam itu saya paling tidak bisa menulis 1-2 halaman. Ya, kalau dikonversikan di Word. Ya. Jadi saya bisa nulis 1-2 halaman. Nah 1 jam berangkat, 1 jam pulang, maka 1 artikel selesai itu sehari. 1 artikel selesai sehari karena kita terbiasa menulis itu. Jadi sekarang ini itu namanya smartphone. Smartphone itu kan smart. Ya. Smart itu pintar. Jadi jangan hanya buat browsing, jangan hanya buat WA, tapi itu saya jadikan sebagai alat untuk menulis. Bahkan itu ya, saya menemukan itu namanya Writer Plus itu. Writer Plus itu adalah aplikasi. Jadi kalau kita malas nulis ini ya, malas nulis ngetik itu ya, aplikasi yang bisa mengubah omongan kita itu menjadi tulisan. Namanya Writer Plus. Nanti saya kasih linknya ya, cara menggunakan Writer Plus di grup deh. Jadi kita ngomong ini ya, kita ngomong, misalnya lagi males nulis atau lagi nggak sempat nulis, ngomong aja udah. Kita ngomong aja, ini kalau saya ngomong terus kemudian saya rekam di Writer Plus, itu langsung menjadi tulisan ini. Apa yang saya omongkan. Ya. Apa yang saya omongkan ini langsung bisa menjadi tulisan. Jadi pada dasarnya itu apa saja, itu kalau kita niat, kalau kita mau itu bisa. Yang penting itu ada niat yang kuat, ada kemauan yang kuat. Dan saya paling surprise itu ya, dari beberapa orang yang ikut mentoring itu dengan satu orang namanya Pak Soeharto. Pak Soeharto itu selama 2 tahun terakhir ini terkena penyakit GBS. GBS itu adalah menyerang sendi-sendi, seluruh sendi-sendi, sehingga tidak bisa bergerak. Bayangkan, seluruh sendi tidak bisa bergerak. Di tempat tidur saja itu. Di tempat tidur saja seluruh sendi tidak bisa bergerak. Nah, saya tidak tahu ya, selama kira-kira 8 bulan ikut mentoring dengan saya itu seminggu sekali itu kirim artikel. Kirim artikel sekitar 3-4 halaman. Kadang-kadang seminggu 2 kali. Ketika bukunya selesai, saya berkunjung ke rumah. Saya berkunjung ke rumah, terus saya kasih bukunya, terus kemudian kebetulan rumahnya dekat di sini di Cakung. Ya. Rumahnya dekat di Cakung, terus saya tahu kena penyakit GBS itu. Yang saya sungguh surprise adalah semua tulisan dalam buku itu sekitar 210 halaman ya kalau nggak salah itu, sekitar 200-an kurang lebih itu, semua ditulis menggunakan handphone. Dan dalam posisi tangannya itu sulit untuk menulis. Ya, dalam posisi tangannya sulit untuk menulis, itu buku itu diselesaikan dengan handphone. Jadi 200 halaman diselesaikan ditulis dengan handphone.
Itu saya benar-benar itu takjub sekali dengan Pak Soeharto ini. Karena apa? Nah, kita ini bisa nulis di laptop, bisa nulis di mana saja. Itu kayaknya perjuangan saya belum ada apa-apanya deh dibandingkan dengan Pak Harto ini. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kemudian pada 1 tahun terakhir ini, ya, karena getol menulis itu ya, karena setiap hari menulis itu, ya, refleks tangannya itu mulai ada dengan menulis, tiba-tiba ini ya, itu semangat untuk kemudian sembuh itu semakin kuat. Nah, tadinya itu hanya 1 tangan, kemudian 2 tangan. Terus kemudian ternyata mulai bisa digerakkan tangannya. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian bisa duduk. Sekarang bisa di kursi roda. Dan sekarang bisa di kursi roda, akhirnya sekarang bisa di depan laptop. Ini sesuatu yang bagi saya luar biasa, ya. Luar biasa karena perjuangannya. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, itu kalau bisa itu memang kapanpun ada waktu kosong itu gunakan untuk menulis. Ya, kapan saja ada waktu kosong gunakan untuk menulis sehingga tidak ada waktu yang sia-sia. Nah, itu nomor 3. Tidak ada waktu. Nomor 4, kurang disiplin. Sudah ada jadwal tapi nggak bisa memenuhi disiplin. Ya, saya sederhana sih. Yang bisa mendisiplinkan diri kita itu kita sendiri. Kalau nggak disiplin, itu nggak akan jadi bukunya. Itu aja deh. Jadi kita harus ngobrol, menyadarkan diri sendiri. Kalau kita nggak disiplin tuh nggak akan jadi bukunya. Waktu hanya akan terus berjalan, tapi buku nggak akan pernah jadi. Maka tekadkan yang kuat, bismillah deh, disiplin deh. Disiplin mulai dari sekarang untuk menulis. Karena memang saya katakan tadi, menulis itu butuh waktu. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Rata-rata 6 sampai 8 bulan lah satu buku itu selesai. Kalau kita disiplin tiap minggu, ya, tiap minggu setor 1 tulisan, itu 6 bulan selesai itu buku. Tapi kuncinya ya itu disiplin. Ya, kuncinya disiplin. Pak Rohadi sudah merasakan lah. Ya, kalau Pak Rohadi 4 bulan selesai bukunya itu. Disiplinnya tinggi sekali. Seminggu bisa 1-2 tulisan, bahkan beberapa artikel bisa selesai. Jadi disiplinnya kuat sekali. Kalau kita nggak disiplin, nggak bakalan selesai itu. Pak Rohadi berapa lama kemarin dulu itu? 4 bulan atau 3 bulan kayaknya ya? 3 bulan, Pak. 3 bulan Pak Rohadi itu, satu buku itu. Bayangkan. Itu rata-rata yang lain itu 6 bulan, Pak Rohadi 3 bulan. Kenapa? Ya karena saya lihat Pak Rohadi nulis serius sekali itu. Ya, yang lain belum menulis 2 minggu, belum setor. Kadang-kadang Pak Rohadi itu 3 bulan tuh setor tulisan. Nah, Dipaksa kan dipaksa sama coach. Jadi harus ada, ini disiplin ini 2 ini hukumnya ini ya. Pertama kita harus punya kesadaran diri. Jadi kita sendiri yang maksa. Kalau nggak bisa dipaksa, nggak bisa memaksa diri sendiri, harus orang lain yang maksa. Jadi disiplin ya, buat target, buat jadwal ya, terus sudah. Bismillah. Setiap hari tuliskan seminggu sekali. Ini kayak semacam tekad, janji kita itu ya. Apapun yang terjadi, walau langit runtuh sekalipun, seminggu sekali saya harus buat 1 artikel. Nah gitu ya. Walau langit runtuh sekalipun, seminggu sekali 1 artikel saya harus selesai. Saya kira 1 artikel itu wajar lah. Ya, artinya bisa kita buat.
satu artikel 1 minggu itu yang paling moderat. Moderat itu artinya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kalau saya kan targetnya 2-3 hari 1 artikel. Kalau Bapak Ibu 1 minggu aja, ya kan paling selesainya 1 artikel itu juga 2-3 jam, ya 2-3 jam itu paling selesainya seperti itu. Jadi target buat jadwal, terus kemudian komitmen. Kalau itu sudah ada, insya Allah deh, disiplin itu kita akan terbiasa. Jadi orang-orang yang berdisiplin itu akan lebih cepat maju dibandingkan dengan orang-orang yang tidak disiplin. Kalau kita tidak disiplin, kita tidak akan pernah berkembang. Rumusnya itu, kalau kita tidak disiplin, kita tidak akan berkembang. Dalam hal apa aja? Menulis juga begitu. Kalau kita tidak disiplin, itu tidak akan pernah bisa berkembang. Jadi disiplin itu menjadi satu hal yang sangat penting agar kita bisa mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah ini, kalimat pertamanya apa? Nah ini namanya, kalau saya bilang nih hukum right now. Pikirkan satu kata. Ini sederhana sekali. Pikirkan satu kata, misalnya sepatu. Buatlah kalimat dari kata tersebut. Hari ini aku membeli sepatu baru. Pikirkan kata berikutnya. Berjalan. Nah, dengan sepatu baru ini, aku berjalan lebih tegap, aku berjalan lebih semangat. Ya, jadi 2 kalimat. Terus pikirkan lagi. Murid. Hari ini aku akan menemui murid-muridku dengan lebih semangat baru karena sepatu yang baru. Nah ya, jadi gampang sekali kok. Buat satu kata, bikin 1 kalimat. Lalu berikutnya bikin 1 kata lagi, buat kalimat lagi. Berikutnya begitu seterusnya. Akhirnya lama-lama jadi banyak itu. Lama-lama jadi banyak. Nggak kerasa. Namanya hukum tahu-tahu. Tiap hari kita nulis, sudah kita nulis saja. Tahu-tahu tulisan kita jadi banyak. Ya, pengalaman banyak sekali orang itu adalah pengalaman tahu-tahu ini. Ya, setiap minggu menulis setoran 1 tulisan, 1 artikel. Setiap minggu menulis, tiba-tiba, loh, kok sudah ratusan halaman? Begitu ya. Kok sudah puluhan halaman? Jadi nggak usah dipikirin berapa halaman. Yang penting itu adalah tulis saja. Setiap hari tulis. Namanya ilmu tahu-tahu. Tahu-tahu nanti halamannya akan menjadi banyak. Ya. Tahu-tahu itu akan ada lagi halaman lagi, bertambah lagi. Akhirnya siap menjadi buku. Begitulah ilmu tahu-tahu. Nah ini dia, nomor 6. Sudah menulis Pak Akbar, tiba-tiba di tengah jalan ini nggak ngerti. Itu idenya hilang. Mau nulis apa lagi? Nah ini banyak juga ini. Nah, penting sekali untuk membuat daftar isi atau kerangka. Saya selalu sarankan ya, sebelum kita menulis itu buat kerangkanya dulu. Buat poin-poinnya dulu. Buat poin-poinnya dulu sehingga apa yang kita tulis itu bisa terarah. Kalau kita di tengah jalan kita udah nggak tahu nulis apa, ada kerangkanya. Sehingga berikutnya, oh nulis ini lagi. Nah, ini sering dilupakan orang ini. Daftar isi itu kadang-kadang orang tidak buat atau kerangka itu tidak buat, langsung nulis saja. Kalau saya masih bikin kerangka masih bikin saya. Ada beberapa orang memang yang kerangkanya itu ada di otaknya gitu ya, jadi langsung nulis. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya itu tipenya orang yang bikin kerangka dulu.
bikin bagannya dulu, bikin gambarnya dulu, bikin mind map, bikin peta pikiran, 1 halaman aja kok. Itu bikin mind map kan nggak sampai beberapa menit tuh, 5 menit nggak sampai, bikin 1 halaman tuliskan. Nah kalau mind mapnya udah ada, nah saya taruh di samping laptop, maka itu sudah jalan sendiri tuh. Pikiran, jari dengan mind map. Nah, saya paham apa yang mau saya tulis itu karena ada mind map-nya. Peta besarnya itu saya tahu. Ya. Itu yang akan membuat tulisan kita itu mengalir terus. Jadi setelah ini mau nulis apa, nanti disambung dengan apa lagi. Itu bikin mind map-nya, bikin kerangkanya, dan buat jadwalnya. Ini solusi ini itu sama dengan yang solusi yang tidak ada arah. Karena kebanyakan ide. Saya bikin cerita novel Pak Akbar, tiba-tiba kok ceritanya ngalor ngidul nggak kaluan, ya ceritanya nggak ada habis-habisnya. Akhirnya tulisan saya nggak selesai-selesai karena cerita saya nggak ada habis-habisnya, cerita saya nggak ada arahnya. Nah itu sama, ya bikin kerangka, bikin outline, itu yang akan membuat tulisan kita itu punya arah. Dan kemudian buat jadwal. Ya, jadwal penulisan itu, nih saya kasih contoh lagi ya. Ini judul-judulnya nih. Ada 13 judul, ini daftar isi. Misalnya kita targetkan deh setiap artikel ini kita tulis 1 minggu. Ya. Ini judul-judulnya kita tulis dulu nih semuanya. Kalau mau buat buku ini. Semua judul, ini daftar isinya kita tulis. Terus lama penulisan, terus target awal penulisan kapan, target selesai kapan. Nah, itu kita tuliskan, kita jadwalkan. Kalau bisa, ya. Kalau bisa ini jangan sampai keluar target. Jadi kita nulis seminggu ya sudah seminggu ini kita selesaikan. Jangan sampai kita lebih dari seminggu. Nah itu kita akan kesulitan untuk kemudian nanti kalau mengejar. Targetnya molor lagi. Jadi kalau sudah seminggu terbiasa kita. Terbiasa dengan target. Apapun yang terjadi. Sekali lagi nih, ini kalimat yang bagi saya powerful sekali. Apapun yang terjadi. Walau langit runtuh sekalipun, itu tulisan harus selesai sesuai target. Nah, ini powerful sekali. Saya sudah melakukannya dan jadi bukunya. Karena saya selalu berkata begitu. Saya sudah targetkan misalnya 1 artikel itu 4 hari, maka apapun yang terjadi, apapun yang sedang saya lakukan, sesibuk apapun saya, ya, itu tulisannya harus selesai. Ya, tulisannya harus selesai. Nah, itu yang menjadikan bukunya jadi. Kalau kita punya outline dan kemudian kita punya target. Nomor 8, kendala itu banyak kekhawatiran kita. Ngeblank, khawatir di tengah jalan. Seperti yang tadi saya bilang, ya. Tidak tahu harus menulis apa. Nah itu buat kerangkanya. Khawatir tulisannya banyak salah. Ya namanya manusia banyak salah ya. Semakin kita berlatih nanti akan semakin banyak yang benar. Salah tetap ada tapi ya itu manusiawi. Kan kita punya waktu untuk merevisi ya, review tulisan kita. Khawatir tulisannya tidak menarik. Ya nanti kita revisi lagi. Yang penting selesai dulu. Khawatir ditolak penerbit. Ya kalau ditolak diperbaiki lagi. Khawatir ditolak koran. Ya perbaiki lagi. Ditulis lagi. Khawatir bukunya tidak laku. Ya kalau khawatir melulu kapan kita mau selesainya. Berani saja, mulai saja. Selesaikan saja. Jadi tahapannya tuh gini. Tahapannya itu adalah buku itu selesai dulu deh pokoknya. Buku selesai sehingga kita itu jadi bukunya. Kita tidak mungkin untuk memperbaiki buku itu kalau belum jadi. Selesaikan saja bukunya,
Nanti baru kemudian kita perbaiki. Itu nomor 8. Nomor 9, malas. Ya, sudah belajar manjada wajada, kepalkan tangan, lawan rasa malasmu, bismillah, manjada wajada. Saya lakukan itu. Kalau saya di film The Three Idiot, kalau dia malas, itu dia langsung bilang gini, kepalkan tangan, all is well, all is well. Kalau saya, Bapak Ibu bisa praktekkan itu ya. Bangun pagi, tidur, bismillahirrahmanirrahim. Manjada wajada, pasti bisa. Manjada wajada, pasti bisa. Jadi itu adalah jangkar agar kita itu menghilangkan malas kita. Manjada wajada, pasti bisa, pasti bisa. Nah, ingat tujuan awal kita ini apa? Kalau kita bilang bahwa tahun depan saya mau naik pangkat, yang paling gampang lah ya, maka saya harus bikin buku. Bismillah. Apapun yang terjadi, bukunya harus selesai. Begitu. Tahun depan saya bikin buku untuk apa? Untuk pengembangan diri. Kalau saya memang tiap tahun bikin 2-3 buku yang harus terbit. Buat apa? Ya buat menjaga ritme saya sebagai penulis. Kan harus ada buku baru. Karena saya menulis itu bukan lagi sebagai sebuah penambahan ya. Bukan lagi sebagai sebuah penambahan, tapi menulis itu bagi saya sebagai profesi sekarang yang saya geluti dengan sangat serius. Jadi tujuan kita menulis itu apa? Ingat betul, terus buat target, buat jadwal dan jalankan. Kalau lagi malas, lagi ini baca buku. Ya, baca buku yang memotivasi kita untuk menulis. Ikut seminar begini, mengapa saya sering ngobrol begini, ikut seminar, ngadain pelatihan begini, seminar begini, agar yang paling penting sebenarnya ini, agar semangat kita tetap terjaga. Jadi dengan Bapak Ibu ngikut seminar ini, mudah-mudahan terus terjaga semangatnya. Ya, karena begini, ada 2 hal, ada knowledge, ada ilmu, ada keterampilan menulisnya, ada semangatnya. Keterampilan menulis Bapak Ibu saya yakin sudah ada. Pengetahuan tinggal baca. Tapi yang paling sering naik turun itu adalah semangatnya. Semangatnya biar Anda terus naik, itu ngobrol seperti ini. Dengan kita ngobrol, ngelihat orang lain, ikut terpacu kita untuk bagaimana membuat semangatnya itu menjadi lebih naik lagi. Terus bertemu dengan komunitas penulis. Nah ini salah satunya kan. Kita bertemu dengan komunitas penulis seperti ini. Dan punya mentor. Punya mentor, beberapa yang ikut mentoring dengan saya. Itu adalah bagaimana kemudian kalau lagi nggak semangat, ngobrol lagi. Ya, jangan takut kalau sudah punya mentor itu untuk ngobrol. Jadi karena salah satu tugas mentor itu adalah ngobrol. Membangkitkan semangat mencari solusi apa yang bisa dilakukan. Jadi kalau mentok jangan berhenti, diobrolkan, cari jalannya, jangan kemudian berhenti. Karena yang penting itu bukan lari cepatnya kita. Yang penting itu kita tetap berjalan. Walaupun pelan tapi tetap berjalan maju. Daripada kita lari cepat tapi jalan di tempat. Pelan nggak apa-apa, nggak ada masalah pelan itu. Tapi yang penting itu adalah terus. Kalau kita seminggu sekali, terpaksa 2 minggu sekali misalnya baru nulis 1 artikel, nggak apa-apa. Yang penting kita nulis terus. Jangan sampai berhenti saja pokoknya. Jadi nulis agar kita apa? Terus kemudian berjalan ada kemajuan dalam buku kita. Dan nomor 10 itu adalah kebanyakan ide. Kebanyakan ide, kalau saya tidak diatur idenya, itu 1 tahun banyak banget nih. Saya pengen nulis buku ini, saya pengen nulis buku ini, saya pengen nulis buku ini, gitu ya. Banyak. Kendala seperti itu. Ini
Pak Rohadi, Pak Abbas, Bu Yuyun juga begitu ya, banyak keinginan, banyak ide. Itu ini pengen nulis banyak. Pak Abbas tuh sering ngobrol dengan saya, ini saya pengen nulis ini Pak Akbar. Minggu depan pengen nulis ini lagi. Pengen nulis ini lagi. Nah, itu dia ya. Kebanyakan ide itu juga saya bilang itu memang bagus. Tapi kalau tidak diatur itu akan nggak selesai itu. Kita kurang fokus. Jadi begini, ide itu apa saja, tulis. Misalnya saya punya 10 buku nih yang akan saya tulis dalam beberapa tahun ke depan. Terus kemudian yang saya lakukan adalah pilih 2 atau 3 buku. Kalau Bapak Ibu mungkin setahun 1 buku boleh, 2 buku boleh. Nah, ide-ide buku yang banyak itu simpen dulu. Ya, simpen dulu. Dan setahun ini fokuskan pada 1-2 buku. Misalnya yang paling cepat 1 semester lah 1 buku. 6 bulan. Ya. 1 semester 1 buku, fokus selesaikan dulu itu. Kalau fokus diselesaikan, insya Allah itu akan selesai. Jadi 1 semester 1 buku, nanti bulan berikutnya, semester berikutnya 1 buku lagi. Fokus saja udah. Kalau ada ide gimana Pak Akbar? Catat dulu aja. Ya, catat dulu sehingga kita bisa kemudian fokus dulu. Selesai 1, kemudian berikutnya. Selesai 1 lagi, berikutnya lagi. Begitu sehingga buku kita selesai. Begitulah Bapak Ibu sekalian, 10. Terus 1 lagi, tadi tambahan dari Ibu Jaitun. Ini 10. Nah, mana dia? Itu adalah untuk kita itu kalau referensi ya. Kalau referensi kurang, itu apa yang harus kita lakukan? Jadi yang sekarang itu pertama itu adalah internet itu boleh nggak dijadikan referensi. Nah, yang bisa dijadikan referensi untuk internet kalau bisa itu adalah jurnal. Ya. Karena jurnal itu hasil dari penelitian. Bisa penelitian dari literatur atau penelitian dari lapangan. Kalau jurnal itu kan pasti ada rujukan-rujukannya. Jadi jangan mengambil dari web yang tidak jelas rujukannya. Apalagi bisa jadi banyak web itu kadang-kadang juga copy paste dari tulisan orang. Jadi copy paste dari tulisan orang itu bahaya juga. Jadi kalau bisa, kalau misalnya itu kita merujuk jurnal, gampang kok. Jadi di Google itu ya, misalnya kita ingin bicara tentang guru dan menulis. Jadi guru, cara mencarinya nih, guru plus menulis plus jurnal, gitu. Terus plus PDF, tambah 1 lagi. Guru plus menulis plus jurnal plus PDF. Begitu. Jadi ada plus jurnalnya plus PDF-nya. Sehingga yang keluar itu jurnal-jurnal semua. Tinggal kita download. Jadi tinggal kita download. Sekarang ini kan banyak jurnal yang di-online-kan. Kalau jurnal itu layak untuk dijadikan sebagai referensi. Dan luangkan waktu, kan ada banyak tuh ya. Perpustakaan daerah, perpustakaan kota, perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan universitas. Ini manfaatkan. Boleh kok kita ke universitas itu memanfaatkan perpustakaan yang ada di sana. Jadi apalagi kalau kita lulusan sana. Saya sering ke perpustakaan UIN, perpustakaan Prasetya Mulia. Di sana bukunya bagus-bagus sehingga kadang-kadang kan kita nggak sempat beli atau mahal bukunya itu ya. Nah itu ke perpustakaan. Perpustakaan nanti kita dapat ide baru dari sana. Nah itu kita tuliskan. Jadi luangkan waktu, kira-kira begitu ya. Luangkan waktu untuk membaca, luangkan waktu untuk menulis. Demikian Bapak Ibu sekalian 10 plus 1 kendala menulis ya. Saya nggak ngomong 11, biar judulnya tetap 10. 10 plus 1 kendala menulis ya.
dan cara mengatasinya. Saya sekarang buka ya, kesempatan kepada Bapak Ibu untuk tanya jawab. Silakan. Siapa yang mau bertanya, saya persilakan. Materi nanti saya bagikan ya di grup. Ada di ini enggak? Saya Pak, mohon izin bertanya. Baik. Ibu Ani. Ya, silakan Ibu Ani. Halo? Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo? Nggak kedengaran, Ibu? Wah, Ibu Ani. Halo, tidak kedengaran? Oh, ya, sekedap. Ya. Sekedap. Nah, sekarang udah. Oh, ya. Jadi ini Pak, penulis itu kan buku karyanya kan bisa untuk koleksi pribadi, bisa juga dibagikan kepada khalayak ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana prosedur untuk istilahnya mengkomersilkan hasil karya kita, Pak? Oke. Apakah kita, ya, monggo Pak, dengan apa nggih banyak cara itu bagaimana yang kiranya paling mudah untuk kita lakukan? Oke, Gitu baik. Pak, terima kasih. Ye, terima kasih. Cara Assalamualaikum menerbitkan buku berarti ya. Baik, Ibu. Ya Pak. Ye. Pertama itu adalah kita serahkan ke penerbit. Ya, cara menerbitkan buku. Misalnya naskah kita kasih ke, kalau saya di Gramedia, terus di Mizan. Nah, di buku saya itu ada 150 alamat penerbit itu yang buku uktub. Ya. Jadi yang buku uktub ini ada 150 alamat penerbit, nanti bisa dihubungi kita ke penerbit mana yang ingin kita tuju. Nah, kalau di penerbit itu ya, Bapak Ibu sekalian, kita tinggal naskahnya. Kalau ke penerbit itu kita tinggal jadi bikin naskahnya kita kasih. Setiap penerbit itu punya beda-beda. Punya berbeda-beda aturannya untuk mengirimkan naskah. Ada yang boleh soft copy saja. Ada yang harus dengan hard copy. Nah, itu perlu dilihat di penerbitnya masing-masing. Kita kasih naskah ke penerbit. Nanti di penerbit itu akan direview. Kurang lebih 3 bulan. 1 sampai 3 bulan direview. Apakah naskahnya ini itu layak diterbitkan atau tidak. Ya, itu kita nunggu 1 sampai 3 bulan. Nanti kalau diterima kita dikasih surat atau email. Kalau ditolak juga kita dikasih surat atau email. Setelah 3 bulan, itu kemudian proses selanjutnya adalah proses editing. Proses editing itu juga kira-kira 3 bulan. 3 bulan dengan editor dari penerbit. Jadi bolak-balik kita ya diskusikan. Nah, setelah itu desain juga 3 bulan. Desain 3 bulan, layout, habis itu percetakan itu 3 bulan. Jadi praktis penerbit besar itu di Gramedia itu kira-kira 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Itu baru buku kita beredar di pasaran. Rata-rata sekitar itu, 6 bulan sampai 1 tahun buku kita beredar di pasaran. Nah, saya yang pertama karena niat saya branding ya. Branding itu untuk membangun nama Akbar Zainuddin ya. Maka saya bilang saya harus di penerbit besar. Maka yang saya tuju itu adalah Gramedia Group sama Mizan Group. 2 itu penerbit besar itu yang saya tuju. Pokoknya saya ke penerbit besar gimana pun caranya pokoknya.
mau diobrak-abrik naskah saya gitu ya, mau direvisi berkali-kali tidak apa-apa. Pokoknya yang penting diterbitkan oleh 2 penerbit itu. Karena memang benar itu ya. Kalau sudah diterbitkan penerbit Gramedia, itu kita jadi punya nama. Penerbitnya mana Pak Akbar Gramedia gitu ya. Jadi itu udah terpercaya bahwa kita bisa nulis. Nah, tapi memang harus diakui bahwa untuk ke penerbit besar itu tidak mudah memang. Jadi butuh effort, butuh upaya yang besar. Jadi kenapa buku saya itu diterima? Itu karena latihan saya menulis kan sudah lama itu dari kelas 2 SMP itu ya pas di pesantren. Jadi saya nulis terus gitu. Itu perjalanan panjang saya menulis. Jadi bukunya memang 12 tahun yang lalu, 2010 ya. Tapi perjalanan latihan menulisnya itu lama. Nah, kalau perjalanan menulisnya baru ya kita harus melihat. Kalau latihan kita serius, itu insya Allah juga bagus tulisan kita. Tapi kalau belum, ya belum bagus. Nah, itu dicoba saja. Jadi ke penerbit itu di mana saja dicoba saja. Nanti kalau sudah diterbitkan, itu kita dapat 10%. 10% royalti namanya dari harga jual. Kalau harga jual buku saya 100.000, itu artinya setiap buku saya dapat 10.000. Lumayan lah, ya harga buku 10 kita dapat 10.000. Kalau yang Manjadawa-Jada itu buku saya terjual 55.000. Jadi lumayan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya jadi kalau apalagi kalau penulis-penulis hebat itu ya, Habibur Rahman Ashirazi itu bukunya terjual itu sekitar 5 juta buku kopi itu. Ayat Cinta 5 juta. 5 juta kalau 10.000 satunya itu 5 miliar. Ya, 5 miliar itu kalau 5 juta kopi itu. Jadi itu kalau penerbit besar. Jadi kalau penerbit kecil sebenarnya sama, tapi memang mereka tidak punya jaringan distribusi ya, distributor itu sekuat Gramedia sama Mizan. Jadi masukkan ke toko buku ini kan butuh modal besar. Kenapa butuh modal besar? Ya harus cetak minimal 5.000 kan. 5.000 eksemplar. Dan itu pakai biaya kita, Pak. Penerbit kecil ya kadang-kadang minta biaya karena nggak punya modal mereka itu. Kalau penerbit besar bagaimana, Pak? Kalau penerbit besar mereka punya modal. Jadi kita tidak ada kewajiban apa-apa. Buku saya hanya setor naskah. Iya. Setor naskah, mereka lihat bahwa oh ini bukunya laku nih. Ya sudah, mereka 5.000 itu mereka cetak. 5.000 kan lumayan kalau misalnya harga buku ya. Jadi harga buku kira-kira misalnya ongkos cetak itu kan kira-kira 40% dari harga jual itu. Jadi kalau 100.000 40.000. 40.000 kali 5.000 itu kan paling nggak 200 juta. Penerbit kecil nggak punya banyak modal segitu. Ya. Jadi penerbit besar itu memang yang harus punya modal. Dan memang kan kalau laku itu penerbit itu mendapatkan keuntungan lumayan besar gitu ya. Kalau laku itu. Karena apalagi kalau sudah cetakan berikutnya gitu. Semakin banyak mencetak itu kan harga ongkos cetaknya semakin murah. Gitu. Iya, Pak. Nah, kalau itu penerbit besar. Jadi kita tidak mengeluarkan uang. Tapi demikian ada beberapa aturan di Gramedia sekarang ini. Itu kalau kita mau mencetak, kita harus membeli beberapa ratus buku gitu dari Gramedia itu. Sekarang ini nih. Jadi beberapa ratus buku, 200 atau 300 buku dari hasil buku kita. Ya royaltinya tetap dihitung. Royaltinya tetap dihitung dan kita dapat diskon 25%. Itu harus cash. Berarti dapat banyak 25%.
Ya, kalau buku baru itu Gramedia yang sekarang itu beli beberapa ratus buku dapat diskon 25%. Tetap kita dapat royalti yang 10%. 10%. Ya. Berarti harga buku cuma 65%. Ya, harga bukunya 65% dari harga jual yang kita beli cash itu. Nah, itu kalau di penerbit besar, gitu ya. Ya, Ada lagi penerbitan yang di penerbit namanya penerbit indie. Penerbit indie itu yang penerbit yang belum punya banyak modal. Kayak penerbit saya itu nggak punya banyak modal itu ya. Hanya bisa menerbitkan terbatas gitu ya, sesuai pesanan. Karena nggak punya banyak modal. Tapi sudah punya izin untuk penerbitan, bisa mengajukan ISBN. Jadi, nah itu yang kedua. Cara yang kedua itu adalah kita memodali penerbit. Jadi kita membayar pertama untuk layout, kedua untuk biaya pengurusan ISBN, terus yang ketiga untuk biaya cetak. Jadi kita biayai itu. Biayai untuk layout, ISBN, terus biaya cetak per buku. Biaya cetak per buku. Nah sekarang modelnya, ini yang juga kita lakukan itu adalah modelnya bisa print on demand, Ibu. Jadi mencetaknya itu tidak harus banyak. Mencetaknya itu bisa berapapun eksemplarnya. Tapi semakin sedikit, itu semakin mahal. Ya. Kalau cetak banyak misalnya 20.000, kalau cetak sedikit 50.000. Gitu. 3 kali lipat biasanya, sampai 4 kali lipat daripada cetak 1.000 eksemplar. Nah itu kalau indie seperti itu, nah itu kan yang kita lakukan untuk kenaikan pangkat itu ya. Kita cetak, kita bantu pengurusan ISBN-nya, kita bantu layout-nya. Nah terus kemudian biaya cetaknya sendiri mau berapa eksemplar itu. Semakin sedikit itu memang semakin mahal. Jadi biaya untuk cetaknya. Kalau biaya cetak 1.000 itu bisa mungkin 20.000-an ya. Tapi kalau biaya cetaknya hanya 5 ya 60-70.000. Begitu karena cetaknya sedikit. Jadi kalau misalnya mau cetak sendiri di ini dan indie namanya ya. Indie itu bukan jalur utama. Itu biasanya penerbit itu minta untuk pengurusan ISBN dengan biaya layout. Begitu. Itu bisa cetak sendiri berapa eksemplar terserah. Semakin banyak, hukumnya pokoknya semakin banyak nyetak, harganya semakin murah. Itu begitu. Demikian, Ibu. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Oke, ada lagi, saya persilakan. Dari saya, Coach. Baik, Pak Rodi, silakan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rodi, silakan. Nah, terima kasih Coach atas pencerahan dan motivasinya dalam menulis buku ya. Sudah jelas sekali tadi, memang intinya kita harus mempersiapkan waktu sebaik mungkin ya, mensiasati ya waktu, apalagi di masa pandemi ini mungkin masih WFH ya, sehingga kita masih ada kesempatan untuk menulis. Ini setelah saya mendengarkan dari Coach tadi, saya tertarik sekali tadi tentang salah satunya tentang penerbitan dan royalti. Jadi awalnya saya mau nulis buku itu memang untuk pertama koleksi pribadi, yang kedua untuk salah satu persyaratan untuk naik tingkat, gitu kan. Nah, saya mohon doanya, insya Allah saya sekarang baru selesai minggu kemarin menyelesaikan buku pelajaran bahasa Inggris untuk SMA, dan itu buku saya yang kelima ya, alhamdulillah. Sekarang lagi proses ISBN. Alhamdulillah. Mantap, Rodi. Terima kasih Bu Yuyun tuh, Bu Gina. Nah, jadi ya itu motivasinya dari coach itu harus dipaksa
Karena memang ya waktunya sekarang kita kan banyak uang sebetulnya. Walaupun saya di sekolah juga memanage sekolah lumayan butuh tenaga juga, tapi saya memang insya Allah sudah mempersiapkan waktu untuk menulis. Target nih mudah-mudahan aja bisa sampai dengan Pak Akbar nih ya, 15 buku. Mantap. Harus Sampai Pak. coba. Ya, gitu. Kapan lagi? Cuma begini, masalahnya kan saya beda dengan Pak Akbar. Jadi kalau saya kan lebih fokus ke pelajaran ya, ke bahasa Inggris ya. Nah, belum sampai ke masalah buku motivasi atau buku yang lainnya. Walaupun tambahan ekstra saya buku petualangan yang pernah saya buat. Nah, begini, pertama saya ada pertanyaan juga. Memang betul ya, jadi pada saat kita urusan dengan penerbit ya, karena saya juga sudah 3 penerbit ini, itu memang kita harus beli dulu Pak, 3 buah untuk kita. Ya. Nah baru kemudian ada perjanjian MOU untuk royaltinya. Nah buku saya ini terus terang aja baru dibeli oleh teman-teman yang teman-teman guru Pak, teman-teman organisasi MGMP atau yang lainnya. Ya lumayan lah, walaupun tidak banyak. Beda dengan Pak Akbar kan sampai ribuan terjualnya ya. Kalau saya mau fokusnya memang tadi itu untuk koleksi pribadi terutama sama buat kenaikan pangkat ya. Dan tadi itu untuk dibaca cucu ya. Iya betul Pak. Bahwa kakeknya katanya bisa nulis gitu kan. 15 buku. Nah, Wah. iya gitu. Bikin panas. Jadi gini teman-teman semua, memang kalau urusan dengan penerbit ya itu kita harus sabar ya. Dan saya juga kalau sampai kepada penerbitan dan ISBN itu butuh waktu biasanya 1 bulan Pak. Ya. Sudah ISBN dan siap dipasarkan gitu kan. Nah tapi saat ini memang saya juga belum banyak beli karena kan sehubungan dengan dana yang saya miliki ya. Karena sampai saat ini penerbit yang saya punya itu ya itu belum bisa nalangin gitu sifatnya. Jadi harus kita dulu yang ngeluarin. Waduh, saya bilang uangnya harus pinjam dulu sama coach saya ini. Ya. Nah, memang betul rata-rata royalti 10%. Dan alhamdulillah buku saya yang terbitan full English ya, yang diterbitkan dari luar, alhamdulillah tuh kemarin saya udah dapat royalti tuh lumayan. Yang $4 Pak. Ya lumayan lah pakai euro itu. Oh, euro kalau ya? saya sebutkan di sini, kalau sebutkan di sini nanti saya turun traktir semuanya. Ini buat motivasi aja ya coach ya, betul kan ya? Iya dong. Ya. Jadi memang ada laporannya. Kalau saya laporannya tiap tahun coach. Tiap tahun terjual berapa eksemplar gitu ya. Nah makanya sekarang saya lagi buat buku bahasa Inggris untuk SMA. Rencana saya mau translate itu buku ke bahasa Inggris dan bisa saya kirimkan lagi ke luar gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa terima. Nah mungkin saya juga harus merubah ngedit lagi ya. Nah, itu membutuh waktu. Saya udah punya outline-nya. Kira-kira saya target Desember selesai. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jadi mungkin buat teman-teman, mungkin saat ini karena belum pernah mendapatkan royalti, jadi belum semangat ya. Kalau saya sedikit semangat ini, udah merasakan sedikit gitu ya. Enak banget. Wih, udah macam-macam aja tuh. Jadi itu, terus yang ketiga, pertanyaan gini Pak. Saya ada kesulitan ketika mencari referensi. Ini referensi yang saya dapat di internet, itu kebanyakan referensi tahun lama. Misalkan tahun 2009, kan? Tahun 1900-an. Nah, yang terbaru-baru ini saya belum dapat banyak ini. Ya, makanya kadang-kadang nyari buku baru itu gimana caranya ya, Pak, untuk referensi. Supaya artinya referensinya tahun 2000 ke atas lah, 2010 ke atas kalau bisa. Ya, sekalian saya bertanya, kira-kira batasan untuk daftar pustaka atau referensi itu perbandingannya berapa persen? Misalnya yang tahun 1900-an, tahun 2000-an, dan tahun yang sekarang.
Itu barangkali ya. Terima kasih teman-teman dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rohadi nih. Luar biasa ini ya. Jadi Pak Rohadi ini 5 buku. Ya. Yang mentoring dengan saya 3 bulan Bu Yuyun selesai itu. Ngebot Pak Rohadi itu. Yang lain itu kadang-kadang Pak Rohadi ini saya yang terkebut-kebut itu. Yang lainnya masih nunggu. Pak Rohadi udah 2 artikel duluan. Wah, luar biasa. Jadi luar biasa. Pak Rohadi, kalau di sekitar Jabodetabek itu sebenarnya yang paling lengkap itu Perpustakaan Nasional, Pak. Perpustakaan Nasional di depan Monas itu. Itu berapa lantai itu ya? Itu wah, itu nyaman, lengkap, dan buku-bukunya baru semuanya. Kebanyakan tahun-tahun baru. Jadi itu saya sarankan itu sering-sering berkunjung ke situ itu. Sebulan sekali lah. Gitu ya. Free, Pak. Free. Baca di sana gitu ya. Kalau ada yang perlu difotokopi. Begitu. Jadi halaman berapa sampai halaman berapa yang kita butuhkan, itu bisa. Jadi kalau saya nyari definisi misalnya ya, nyari konsep-konsep terbaru, ya saya ke sana. Terus kemudian itu kalau ada yang saya butuhkan, saya fotokopi. Yang juga bagus tuh kalau di keagamaan di UIN Jakarta, Pak. Itu lengkap sekali. UIN Jakarta itu lengkap. Dari itu perpustakaannya beberapa tingkat, 1 gedung khusus itu ya. Itu lengkap. Kalau yang di umum tentu di Jakarta ini UI ya. Jabodetabek ini. Jadi kita boleh ke perpustakaan di universitas itu. Kalau saya kalau bisnis ke Prastia Mulia karena kebetulan saya alumni sana ya. Itu buku-buku bisnis paling terbaru. Nah, itu ada di fakultas, ada di universitas, ada di perpustakaan daerah, ada di perpustakaan nasional. Jadi kita meluangkan waktu, Bapak. Sebulan sekali aja kita meluangkan waktu ke sana. Melihat ribuan buku itu kayaknya itu dahaga kita itu terpuaskan gitu. Ambil jalan-jalan ke Monas. Kalau yang di Jakarta itu ya. Pas banget depan Monas, soalnya parkirnya juga di Monas itu. Jadi parkirnya di Monas, kita jalan kaki ke perpustakaan itu. Nah, itu seperti itu di Perpustakaan Nasional untuk kalau buku-buku baru ya. Kalau kita nggak mau beli ya. Di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah, UIN Jakarta, terus di kalau buku-buku agama atau perguruan tinggi yang ada di daerah masing-masing. Itu boleh kita ke sana nanti kalau ini apa yang kita butuhkan tuh kita tinggal halaman berapa sampai halaman berapa minta tolong difotokopikan. Nah, tahun berapa? Biasanya Bentar, Pak. Ya. Saya setiap menulis buku yang sudah beres, sudah tuntas ISBN-nya, sudah jadi, itu kita diwajibkan store ke Perpusda. Ya. Perpustakaan daerah di provinsi. Nah, itu ada tanda terimanya. Nah, maksudnya kalau misalkan kita sudah menyerahkan ke Perpusda, apa mungkin nggak misalkan di-share buku itu ke Perpusnas? Jadi Perpustakaan Nasional sendiri, Bapak. Kan menyerahkannya 1 Perpustakaan Nasional, 1 Perpustakaan Daerah. Saya baru daerah nih nyerahinnya. Perpustakaan Nasional harus diserahkan. Oh, gitu. Iya, jadi 2. Perpustakaan Nasional 1, Perpustakaan Daerah 1. Waduh, berarti habis nih buku nih. Kan sementara kan kita baru paling ngambil beli 3 gitu kan. Kalau dikasihkan 2, tinggal 1 lagi. Belum nanti kalau untuk ketentuan lain, habis minimal beli 10 nih kalau gini. Jadi memang harus dikasih ke Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah. Itu kalau setiap penerbitan buku. Ya, setiap kita mengajukan ke ISBN, itu sekarang ada aturannya itu. Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. Itu harus dikasihkan. Nah,
itu di sana. Jadi buku-buku baru ada di sana semuanya. Nah, berapa persen yang buku baru gitu ya, 10 tahun terakhir gitu ya, dengan buku lama, ya 75% lah buku baru itu. Karena apa? Karena seringkali apalagi kalau penelitian, Mbak. Kalau penelitian itu terkadang ada penelitian yang lebih baru. Ketika ada penelitian yang lebih baru, maka penelitian yang lama kadang-kadang berbeda itu itu hasilnya. Terutama yang hasil penelitian itu memang lebih baru. Jadi sekitar 75% lah 10 tahun terakhir itu. Kalau buku-buku lama bolehlah buat tambahan. Yang utama pokoknya buku-buku baru. 10 tahun lah. Yang utama ya, yang referensi utama itu buku-buku baru. Dan saya kira pemikir-pemikir yang lama sekalipun itu akan memperbaharui kok. Memperbaharui bukunya itu. Kalau memang cetak ulang. Ya, pasti akan memperbaharui beberapa tahun terakhir ini akan diperbaharui lagi. Sehingga butuhnya kenapa kemudian buku-buku tahun-tahun terakhir itu karena kalau ada pembaharuan itu kita dapat yang paling baru kita gitu. Sumber referensinya yang paling baru. Begitu kira-kira Pak Rohadi. Ya, makasih Coach, makasih. Terima kasih kembali, baik. Masih ada waktu 15 menit, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh? Baik, Ibu Yeti silakan. Terima kasih banyak atas pemaparan Bapak yang luar biasa gitu ya. Yang materinya sangat begitu bermanfaat bagi saya. Baik. Perkenalkan saya Yeti Evana, guru SD Taruna Bakti Bandung. Ke Bandung Ibu ya? Ya Pak, saya ada di Bandung. Terima kasih. Kebetulan hari ini saya WFH. Sebelumnya sih setiap hari sudah masuk sekolah begitu ya. Cuma hobi saya memang menulis. Jadi sejak saya kuliah saya itu suka menulis, tapi hanya sebatas mengirimkan tulisan itu di surat kabar. Jadi seperti di Solo Post seperti itu. Karena dosen saya yang ketika tulisan kamu dimuat di surat kabar maka ada nilai plus bagi mahasiswa. Jadi itu saya pertama kali saya menulis. Jadi memang banyak sekali tulisan yang saya masukkan ke surat kabar. Ternyata tidak mudah juga sampai akhirnya dimuat. Itu penuh dengan perjuangan dan revisi dari surat kabar. Itu pengalaman pertama saya. Lalu setelah itu begitu saya sudah mulai masuk ke dunia kerja, rutinitas itu hilang. Jadi menulis saya itu yang tadinya hobi, sering lama-lama karena sudah asik di dunia kerja dan sudah sibuk dengan administrasi, mengajar. Jadi lama-lama itu sudahlah tidak timbul lagi menulis. Baru akhir-akhir ini di tahun 2000 lah saya baru mulai bergabung dengan komunitas menghasilkan tulisan, tapi masih buku antologi, jadi buku keroyokan gitu ya, buku bersama gitu. Akhirnya beberapa buku yang saya miliki itu hanya buku antologi semua, jadi buku kumpulan cerpen, jadi buku semacam semua buku keroyokan lah. Saya belum punya buku solo. Nah, karena saya salah satu tim literasi di sekolah, dan kemarin saya mengusulkan ke kepala sekolah untuk buat buku kolaborasi murid dan guru, dan saya ajak beberapa guru yang mau menulis. Akhirnya itu disetujui oleh yayasan sekolah saya, dan sampai saat ini baru baru tahap cetak, tapi masih penerbit indie. Jadi belum ke penerbit mayor karena masih ini saya masih belajar untuk mengajak beberapa guru untuk menulis, sama murid pun saya bimbing bagaimana sih menulis cerita yang baik sesuai kemampuan yang saya miliki gitu ya. Jadi saya begitu tadi mengikuti pemaparan Bapak yang luar biasa, apalagi penerbit Gramedia di mana itu sudah terkenal ya, penerbit mayor gitu ya. Jadi saya muncul lagi nih keinginan pengen masuklah ke penerbit mayor. Nah itu adakah Pak kiat-kiat apakah saya tulis dulu baru
soft copy-nya itu pasti direvisi dan saya langsung revisi dan pasti dibukukan, atau begitu ini nggak layak langsung ya sudah ditolak, atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih Bu Yeti, bagus sekali ya. Saya melakukan hal yang sama Bu. Saya ke sekolah-sekolah, ke pesantren, kebanyakan ke pesantren, ke sekolah. Saya lakukan workshop 2 hari, lalu kemudian saya bimbing seminggu. Itu tulisannya langsung jadi buku antologi anak-anak Bu. Ibu Yeti lakukan itu rutin Bu, 2 bulan sekali deh. 2 bulan sekali. Pak, maaf ini terus terang untuk menjadikan buku di sekolah saya kolaborasi murid dan guru cerita anak gitu ya, antologi ini 1 tahun loh Pak, ini baru proses mau dicetak di 1 tahun gitu ya. Gitu, saya Pak. Karena nggak ada yang maksain, saya ini pemaksa. Jadi Bapak Ibu nih ya, kalau mau di sekolah itu sama. Saya emang pemaksa. Jadi saya bilang, oke, saya mau pelatihan di sini, tapi saya nggak mau sekadar pelatihan. Saya mau tiap 2 bulan terbit buku dari sini. Jadi saya mau 2 bulan sekali lah terbit buku dari sini. Jadi saya kumpulkan, terus kemudian seharian itu kan anak-anak itu saya tungguin menulis gitu ya. Terus sehari itu jadi tulisannya. Gitu. Jadi seharian jadi tulisannya, kemudian diketik, ya, lalu kemudian udah seminggu itu udah jadi 1 buku untuk siap diterbitkan. Jadi tahap pertama itu memang terbit dulu deh pokoknya. Kita nggak ngedit banyak, pokoknya terbit dulu. Jadi Ibu 1 tahun nggak apa-apa deh sekarang 1 tahun. Mungkin berikutnya 1 semester 1 deh ditingkatkan ya. 1 semester 1 ditingkatkan. Kapan-kapan kalau anak-anaknya mau webinar dengan saya boleh. Nanti saya kasih motivasi ya, buat anak-anak nulis. Nah yang terkait dengan Ibu, jadi naskah itu kita kasih. Kalau ditolak ya sudah ditolak. Jadi akan ditolak ya sudah dikembalikan. Jadi kalau hard copy maka dikembalikan, kita kasih perangko itu untuk ongkos kirim balik. Jadi akan dikembalikan kepada kita. Kalau dia soft copy, ya kita dikasih tahu bahwa ini adalah dikembalikan. Gitu, naskahnya. Nah, Ibu kan sudah ada ini menulis nih. Sudah ada sebenarnya DNA menulisnya itu sudah ada. Nah, sekarang mulai dari kalau kita mau nulis buku nih ya, mulai dari begini. Yang butuh tulisan saya ini siapa? Yang mau baca tulisan saya ini siapa? Itu dulu, menentukan target audience. Apakah guru-guru? Apakah remaja? Apakah siswa? Apakah ibu-ibu? Saya punya segmen sendiri-sendiri itu. Kalau Uktub buat para penulis. Yang Manjada Wajada buat Muslim secara umum. Terus ada lagi yang berwirausaha. Itu buat para pengusaha. Jadi kita tentukan segmen pembaca kita dulu siapa. Kalau sudah ketemu segmennya, baru kemudian kita menulis berdasarkan kebutuhan mereka. Bu Yati dulu seringnya nulis apa? Pas di koran? Saya awalnya di koran pertama kali itu antara artikel, pendapat. Tentang apa? Temanya? Temanya ditentukan dari surat kabar, Pak. Jadi saya ngikutin tema dari surat kabar tersebut. Okay. Cuma begitu saya sudah masuk ke dunia kerja, antara saya menulis non-fiksi dengan fiksi, ternyata kok lebih mudah fiksi ya menurut saya pribadi seperti itu, Pak. Sebenarnya pilihan itu. Mau fiksi boleh, mau non fiksi boleh. Kalau saya juga non fiksi. Kalau saya bidang saya itu adalah motivasi. Nah, Ibu bidangnya apa? Itu dulu coba. Ibu mau tema besarnya apa? Pendidikan apa-apa?
selama ini Pak, nulis cerita pendek tapi saya kumpulkan di tulisan blog saya gitu. Jadi baru ketika ada acara atau komunitas mengajak nulis kolaborasi tema si A atau si B, saya sudah punya, tinggal mengambil di blog gitu Pak. Gitu. Oke, kalau begitu gini, kalau penerbit itu lebih menyukai novel, bukan kumpulan cerpen. Ya, jadi Ibu bisa ambil salah satu dari cerita itu, lalu kemudian plotnya dikembangkan menjadi satu buku. Begitu. Jadi yang paling menarik mana coba? Yang dari cerita itu, terus plotnya dikembangkan jadi satu buku. Terus bikin outline, plotnya itu dikembangkan jadi outline. Misalnya jadi 13 sampai 20 cerita dari satu cerita itu. Nah, terus menulis berdasarkan outline yang sudah Ibu tuliskan. Dikasih jadwal kayak tadi itu. Ya, ada 20 outline itu ya, dikasih waktu seminggu sekali itu tulis berdasarkan outline. Nah, itu saya yakin kok. Itu nanti timbul kembali kok. Jadi recall-nya itu gampang kalau sudah pernah itu. Recall-nya gampang. Dan yang penting ini untuk bisa mendisiplinkan menulis itu kembali ya. Tinggal Ibu jadwalkan. Kalau saya sih menjadwalkan biasanya sebelum subuh. Sampai setelah subuh. Jadi sekitar 1 jam sampai 2 jam setiap hari itu menulis. Nah, Ibu jadwalkan kapan? Boleh pagi, sore, siang, malam, terserah. Nah, itu untuk pertama memaksa dalam diri kita milieu untuk kembali menulis. Yang kedua, memang biar feeling menulisnya itu dapat. Kalau sudah saat itu menulis, feelingnya biasanya akan datang pada saat itu gitu. Kalau kita sudah menentukan misalnya menulis dari jam 5 sampai jam 6 pagi, itu feelingnya itu akan datang kalau kita tiap hari duduk di situ jam 5 sampai jam 6. Begitu Ibu Yeti. Nah, saya yakin bisa. Ya Pak, terima kasih atas pemaparannya, supportnya. Semoga saya bisa menebus penerbit mayor ya Pak ya. Ya, pasti bisa. Baik. Baik, 5 menit lagi. Kalau ada yang masih ingin bertanya, boleh, silakan. 1 pertanyaan lagi. Ada? Pak Supyan? Pak. Bu Jaitun, oke, silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa gabung. Yang insya Allah di sini tempat orang-orang hebat. Akan tetapi khusus saya pribadi sebenarnya hanya punya keinginan, cuman belum pernah menulis seperti itu Pak. Ya. Pernah menulis kecil-kecilan hanya untuk kenaikan pangkat ketika didesak, jadi buku-buku kecil-kecil seperti ini gitu Pak. Oh, jadi bagus sekali. Jadi pas naik pangkat, jadi kita termotivasi untuk itu, baru ngejar tayang. Jadi kita pengen kalau ulun pribadi itu, kalau saya pribadi, ulun itu bahasa Kalimantan ya? Bahasa Kalimantan Pak. Ya, sampean ya. Ini. Sundanya apa? Bu Yuyun. Kenapa? Saya itu ulun. Oke, silakan Bu. Kalau sampean itu Ikam. Nah, pengennya itu ke arah buku motivasi Pak. Sebenarnya niatnya itu ke arah sana gitu. Nah, tapi motivasi ini khusus memang ke anak-anak didik saya gitu. Nah, jadi pengennya itu seperti itu karena di daerah kami ini Pak, kami pelosok daerah Tran, minim sekali anak-anak yang istilahnya motivasi, terutama untuk ke perguruan tinggi ya, untuk sekolah itu minim sekali, minim. Hampir setiap tahun itu kita
kita terus paksa, terutama saya di sini di bimbingan konseling, Pak. Nah, ya jadi ingin kayak menulis satu buku yang bisa memotivasi anak-anak untuk punya minat yang kuat ke perguruan tinggi seperti itu, Pak. Itu gimana ya? Pengen nulis buku motivasi belajar. Saya share screen yang ini ya. Bentar. Oke. Nih. Bentar, saya share. Ini karena kurang lebih sama nih motivasi ini. Nah, ini dia nih. Saya sarankan kalau ini bisa jadi dasar ya untuk outline buku Ibu. Kalau pengen tahu bagaimana buku motivasi belajar anak, nah Ibu mesti beli buku yang itu. Buku saya yang Ketika Sukses Berawal dari Pesantren. Itu adalah memotivasi anak-anak untuk belajar. Ini kan menjadi santri, menjadi pelajar dan sukses itu bagaimana caranya. Bersyukur bahwa sekolah pesantren tempat pengembelengan. Disiplin kunci sukses. Tidak betah, coba lagi. Lawan rasa malasmu. Hormati guru-gurumu. Berhenti menyusahkan orang tua. Rajut impian hebatmu. Kerja keras menjadikan nyata. Banyak berdoa, suksesmu bermula dari sini. Ini bisa jadi awal nih. Bisa jadi awal untuk Ibu. Ini boleh Ibu ambil ya sebagai referensi. Itu sekaligus itu kalau buku motivasi itu bagaimana sih? Nah itu yang di sini nih di buku saya yang ini, yang Ketika Sukses Berawal dari Pesantren ini memang buku motivasi belajar ini tapi memang itu khusus buat santri ya. Nah Ibu bisa modifikasi maksud saya. Kalau modifikasi untuk pelajar secara umum, nah itu seperti apa? Saya punya sebenarnya yang Manjada Wajada 14 untuk pelajar secara umum, cuman kehabisan bukunya itu. Tidak dicetak ulang gitu ya. Karena di sana sudah tidak dicetak ulang, jadi kehabisan saya. Nah itu Ibu, buku motivasi itu adalah tentang bagaimana membangkitkan semangat. Jadi membangkitkan semangat itu Ibu tuliskan nanti, itu apa saja yang bisa membangkitkan semangat gitu ya. Nah Ibu tiap hari kan ketemu orang itu. Ketemu orang yang cerita ya, saya nggak bisa belajar gimana sih. Nah itu jadikan judul tuh. Bu, saya ada masalah dengan orang tua. Jadikan judul tuh, gimana cara berkomunikasi dengan orang tua. Bu, ibu guru saya, kok saya nggak bisa ngobrol ya dengan bu guru saya. Itu juga jadikan motivasi. Gitu. Jadi kalau kita apalagi tiap hari Ibu berhadapan nih dengan masalah, itu jadikan sebagai judul. Jadi solusinya itu ditulis. Ditulis di situ. Iya, Bu. Iya. Saya nggak bisa konsentrasi belajar. Ibu cari referensinya, bagaimana cara berkonsentrasi, begitu. Ibu cari ininya, bagaimana caranya kemudian berkonsentrasi, belajar dengan baik, belajar dengan fokus. Terus Bu, besok lagi ada datang orang lagi, saya susah menghafal nih. Ibu cari referensi, bagaimana cara menghafal yang baik. Begitu. Bu, teman saya ini gangguin saya terus. Nah, Ibu cari referensi, jawabannya itu jadikan tulisan. Nanti tulisan-tulisan tentang jawaban anak-anak itu, itulah yang akan menjadi buku. Jadi terus gitu. Terus dibuat pertama itu adalah dibuat outline-nya, dibuat jadwalnya, tulis berdasarkan outline itu. Begitu kira-kira Ibu. Nanti lama-lama jadi banyak. Minimal referensinya tadi Pak, karena kami ini kan di pelosok Pak. Kalau perpustakaan daerah ada tapi kecil. Jadi
Kalau buku, kalau ini di internet dulu, di jurnal dulu aja. Nanti kalau di perpustakaan daerah, ya seadanya di sana apa diambil, gitu. Jadi ya, maksud saya gini. Itu dulu, iya, jangan karena kita tidak ada bacaan, tidak ada kendala, lalu berhenti. Begitu. Apa yang bisa kita ambil dulu. Ya kalau belum bisa kita ke perpustakaan nasional yang daerah yang ada di sana apa? Kalau belum bisa yang di internet, yang di jurnal apa? Begitu. Yang penting jangan pernah berhenti menulis. Tulis saja. Jadi tulis saja. Saya yakin kok. Referensi itu kan hanya untuk menambah. Gitu ya. Referensi itu hanya untuk menambah. Menambahkan, memperkuat. Jadi kalau apalagi kalau buku motivasi itu lebih banyak yang dari pengetahuan kita, pengalaman kita. Jadi misalnya nih, Ibu menghilangkan malas gimana sih Bu? Itu kan? Nah, Ibu kasih ini. Nanti dipanggil lagi tuh. Panggil lagi terus kemudian gimana? Hasilnya. Nah, itu ditulis. Pengalaman menjadi yang terjadi di lapangan itu berharga sekali, dan itu yang menjadi keunikan buku itu, yang menarik justru seperti itu. Begitu Ibu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih kembali ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, saya kira kita cukupkan ya hari ini untuk diskusi kita. Untuk obrolan kita ini, terima kasih ini antusiasme dan semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian. Materi nanti saya bagikan ya, terus nomor handphone ada di materi itu, ada di WA group juga. Nah, saya ingin informasikan bulan Juni nanti saya buka lagi program mentoring yang tahun ini ya, yang sudah lanjut ya, yang sudah tetap lanjut. Lanjut ya, Coach. Lanjut dong. Yang sudah itu tetap lanjut, yang kemarin sudah daftar tetap lanjut. Yang belum daftar silakan untuk mendaftarkan nanti bulan Juni. Bulan Juni saya mulai sampai bulan Januari. Jadi targetnya 8 bulan jadi buku. Bu Yuyun udah berapa bulan? Pokoknya bukunya 8 bulan harus jadi bukunya ya, harus jadi bukunya, kejar pokoknya. Masih ada waktu, semangat kejar bukunya, masih ada waktu, saya kira bisa lah. Jadi nanti saya informasikan programnya, nanti jadi program namanya mentoring one on one. Jadi setiap minggu kita, kalau kayak Bu Jaitun tadi ya, kita pertama itu bikin outline-nya, misalnya ada 20 outline, terus kita buat jadwalnya, seminggu sekali Bu Jaitun setor saya. Ya, Bu Jaitun setor saya, nanti saya koreksi. Terus begitu ya. Siap. Mencoba koreksi sampai jadi bukunya. Nah, ya. Nanti kalau sudah jadi, mau diterbitkan di penerbit mayor boleh. Ya. Mau diterbitkan di penerbit mayor boleh, tapi kalau mau diterbitkan, kalau pengen langsung di penerbit saya boleh. Kalau untuk kenaikan pangkat, ya nggak perlu ke penerbit mayor ya. Kalau penerbit mayor lama ntar. Tapi kalau mau memang serius, saya pengen ini nyoba untuk ke penerbit mayor, boleh. Jadi saya tidak akan terbitkan dulu. Saya review sampai selesai, baru kemudian kita coba sama-sama untuk serahkan. Saya kepingin, Pak. Ganek, ya. Boleh. Ya. Mau dimentorin juga. Tapi yang serius. Kalau serius jadi tuh. Ya, bismillah deh. Waktu terus berjalan soalnya ya. Waktu terus berjalan, jadi kalau bisa tahun ini ada satu karya deh. Saat tahun ini satu karya yang kita sama-sama. Jadi kalau sudah satu karya, kayak Pak Rohadi ketagihan tuh. Ya, satu selesai ketagihan langsung 5. Luar biasa ya.
Jadi kalau sudah selesai sekali itu biasanya itu ya, jadi kebiasaan kan, itu nggak perlu dengan saya lagi tahun depan nulis buku berikutnya. Karena sudah jadi kebiasaan setiap minggu nulis itu. Itu kalau sudah kebiasaan itu ketagihan gitu ya. Ketagihan sendiri udah saya tinggal ngeliatin aja. Kalau saya misalnya nanti boleh nanti diminta misalnya ngasih testimoni atau endorsement namanya itu. Jadi Pak Rohadi misalnya nerbitin buku lagi ya, saya kasih endorsement. Endorsement itu kata sedikit referensi bukan, ya. Bukan referensi, itu jadi kata sedikit apa sih endorsement, jadi endorse gitu ya, bahwa saya ini buku bagus gitu, silakan beli. Nah, gitu itu kira-kira gitu itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Ini ya, ini pertemuan yang luar biasa. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti saya akan share materinya di WA Group. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Oke. Ya, Pak.